Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiana Margareta Hale dengan NIM 2024720030 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam pencegahan radikalisme di kalangan remaja. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham atau ideologi yang menginginkan perubahan drastis secara cepat dengan cara yang ekstrim, kadang melalui kekerasan dan menolak kompromi. Radikalisme berasal dari kata radix dalam bahasa Latin yang berarti akar. Dalam konteks sosial politik, radikalisme berarti suatu paham atau ideologi yang menginginkan perubahan sosial dan politik secara drastis hingga ke akar-akarnya. Seringkali dilakukan dengan cara cepat, ekstrim, dan tidak kompromitis. Bahkan menghalalkan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Radikalisme biasanya muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem yang ada, seperti ketidakadilan sosial, korupsi, diskriminasi, atau krisis identitas. Paham ini dapat berkembang menjadi berbahaya apabila yang pertama menolak keberagaman dan perbedaan pendapat. Contohnya, anti terhadap Pancasila dan NKRI. Yang kedua, mendorong tindakan kekerasan. Yang ketiga, mengkafirkan atau menganggap sesat kelompok lain yang berbeda pandangan. Remaja merupakan kelompok yang paling rentan terpengaruh oleh paham radikal. Kelompok radikal biasanya menargetkan remaja karena pada usia ini mereka sedang berada dalam masa pencarian jati diri dan semangat diperharui oleh lingkungan, media, serta pergaulan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu remaja sebagai sasaran radikalisme. Nah, sedang mencari jati diri yang artinya masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Di fase ini, remaja sedang mencari identitas, arah hidup, serta tempat untuk mengekspresikan pendapat dan eksistensinya. Karena belum memiliki pendirian yang kuat, remaja mudah dipengaruhi oleh ideologi atau kelompok yang menawarkan makna hidup atau tujuan besar, termasuk paham radikal yang dikemas dengan narasi membela kebenaran atau agama. Contohnya, seorang remaja yang bingung tentang tujuan hidupnya lalu tertarik dengan ajakan kelompok tertentu yang menawarkan kehidupan lebih bermakna. Yang berikut kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki tujuan utama untuk membentuk warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan. Berikut ini ada beberapa tujuan PKN. Yang pertama, menanamkan rasa cinta tanah air. Contohnya, PKN membantu siswa memahami pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Cinta tanah air bukan hanya soal simbol seperti bendera dan lagu kebangsaan, tapi juga menjaga persatuan dan rela berkorban demi bangsa. Contohnya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menjaga lingkungan sekolah, atau bangga menggunakan produk lokal. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. PKN menekankan pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dengan sikap toleransi, siswa tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sara yang bisa mencegah bela masyarakat. Contohnya,
berteman tanpa memandang latar belakang agama atau etnis, serta saling menghormati saat ada teman yang sedang merayakan hari raya besar keagamaan. Yang ketiga, membentuk karakter warga negara yang baik. Melalui PKN, siswa dibentuk agar memiliki karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan. Karakter inilah yang menjadi pondasi bangsa yang kuat dan harmonis. Contohnya, tidak menyuntik saat ujian, menjaga kebersihan kelas, dan ikut kegiatan sosial atau kerja bakti di sekitar lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang keempat, adapun peran PKN dalam mencegah radikalisme. Yang pertama, penanaman nilai-nilai Pancasila. PKN mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang menolak radikalisme. Contohnya, siswa diajak untuk berdiskusi dan memahami pentingnya gotong royong dan toleransi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Melalui PKN, siswa belajar bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan harus dijaga keutuhannya. Contohnya, guru menjelaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan agama, suku, dan budaya. Yang ketiga, melatih berpikir kritis. PKN melatih siswa untuk tidak mudah percaya pada informasi tanpa bukti dan mampu membedakan antara ajaran damai dan ajaran kekerasan. Contohnya, siswa diajar untuk mengevaluasi informasi di internet dan media sosial. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang kelima, di mana membahas tentang strategi implementasi PKN di sekolah. Agar tujuan pendidikan kewarganegaraan atau PKN benar-benar tercapai dan efektif dalam mencegah radikalisme, diperlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya di lingkungan sekolah. Berikut beberapa strateginya. Yang pertama, integrasi. Nilai anti-radikalisme dalam kurikulum, nilai-nilai seperti toleransi, nasionalisme, demokrasi, dan anti kekerasan harus dimasukkan secara langsung dalam materi pembelajaran, bukan hanya sebagai teori, tapi juga melalui contoh konkret kehidupan sehari-hari. Contohnya, guru menjelaskan bahaya radikalisme saat membahas nilai-nilai persatuan dalam Pancasila dan memberi contoh nyata kasus di masyarakat. Yang kedua, kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya mencegah radikalisme tidak bisa dilakukan oleh sekolah sendiri. Perlu kerjasama dengan orang tua dan masyarakat agar siswa mendapatkan pendidikan, karakter, dan pengawasan secara menyeluruh. Contohnya, sekolah mengadakan seminar bersama orang tua tentang pencegahan paham radikal atau mengundang tokoh masyarakat untuk memberi ceramah tentang toleransi dan persatuan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keenam, di mana menjelaskan tentang tanda-tanda remaja terpapar radikalisme. Radikalisme tidak langsung terlihat, tapi bisa dikenal melalui perubahan sikap dan perilaku remaja. Berikut beberapa ciri atau tanda-tanda remaja mulai terpapar paham radikal. Yang pertama, menutup diri dari lingkungan remaja yang mulai terpengaruh paham radikal, sering menarik diri dari pergaulan sosial, termasuk teman-teman di sekolah, tetangga, atau bahkan keluarga. Ia lebih memilih menyendiri dan hanya berinteraksi dengan kelompok tertentu yang dianggap sejalan. Contohnya, seorang siswa yang dulunya aktif dan ceria tiba-tiba menjadi pendiam, enggan bergabung dalam kegiatan kelas, atau menjauh dari teman-teman yang lama. Yang kedua, memahami agama secara sempit dan menyalahkan orang lain. Remaja yang terpapar radikalisme biasanya mempelajari agama hanya dari satu sudut pandang ekstrim, lalu menganggap semua orang yang berbeda keyakinan atau praktik keagamaan sebagai salah, sesat, atau bahkan musuh. Contohnya, seorang mengatakan bahwa teman yang beribadah dengan cara berbeda adalah tidak sesuai ajaran atau mulai sering menghakimi keyakinan orang lain.
Nah, selanjutnya kita masuk pada poin yang ketujuh, di mana membahas tentang contoh pencegahan melalui PKN. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi juga bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan praktis dan menyenangkan yang membentuk karakter dan wawasan kebangsaan. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama, proyek kelompok tentang makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kerja kelompok, siswa diajak mengkaji dan menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan nyata. Kegiatan ini bisa berbentuk tugas, membuat poster, vlog, presentasi, atau karya tulis yang memperlihatkan bahwa Pancasila hidup dalam tindakan. Yang kedua, menonton film edukatif bertema nasionalisme. Film ini bisa menjadi media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan karena lebih mudah dicerna dan menyentuh emosi. Film yang menggambarkan perjuangan bangsa atau kisah persatuan bisa menginspirasi siswa untuk mencintai negaranya dan menjauhi paham radikal. Contohnya, menonton film seperti Soekarno, Merah Putih, atau dokumenter tentang toleransi di Indonesia, lalu mendiskusikan nilai-nilai yang terdapat setelah menonton. Yang ketiga, diskusi kelas tentang keberagaman dan toleransi. Guru dapat memfasilitasi siswa untuk berdiskusi secara terbuka tentang perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat dalam suasana yang aman dan saling menghargai. Hal ini melatih siswa untuk berpikir terbuka dan tidak mudah membenci perbedaan. Contoh, dalam pelajaran PKN, siswa berdiskusi tentang bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang sangat beragam. Nah, itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya di sini saya membuat kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya yaitu, radikalisme merupakan ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara, terutama jika mulai menyasar generasi muda seperti remaja. Masa remaja yang penuh pencarian jati diri dan rasa ingin tahu membuat mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap pengaruh paham radikal, terutama jika kurang memahami tentang nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN memiliki peran penting sebagai benteng ideologis dan moral untuk mencegah radikalisme. Melalui PKN, siswa dibekali nilai-nilai Pancasila, cinta tanah air, toleransi, demokrasi, dan kesadaran hukum. PKN juga melatih siswa untuk berpikir kritis, bersikap terbuka, serta menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. Upaya pencegahan radikalisme melalui pendidikan kewarganegaraan bisa diwujudkan melalui berbagai strategi dan kegiatan di sekolah seperti integrasi kurikulum, kegiatan diskusi, proyek kelompok, hingga kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain guru, juga berperan besar dalam membentuk karakter siswa agar tidak mudah terpengaruh oleh paham menyimpang. Dengan peran PKN yang baik dan menyeluruh, generasi muda akan tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, toleransi, berkarakter kuat, serta mampu menjaga persatuan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari ancaman radikalisme. Itu saja penjelasan materi dari saya tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam pencegahan radikalisme di kalangan remaja.